Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan saya ambil dari kitab Ratapan pasal 3. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 25. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saya akan bacakan di dalam kitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kasih Tuhan kekal abadi, rahmat-Nya tak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Sungguh Tuhan setia sekali. Tuhan adalah hartaku satu-satunya, karena itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan baik kepada orang yang berharap kepada-Nya dan kepada orang yang mencari Dia. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita selalu hidup di dalam kasih Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pagi ini saya akan berikan tema kemurahan dan kasih sayang Tuhan baru setiap hari bagi kita. Di dalam kitab Ratapan ini, yang namanya Ratapan adalah sebuah tangisan dari Nabi Yeremia yang melihat keadaan umat Tuhan pada waktu itu, di mana mereka dibawa ke Babilonia pada tahun 556 sebelum Masehi. Bagaimana kehancuran Yerusalem yang disaksikan, yang dilihat, yang dialami oleh Nabi Yeremia. Di dalam ayat-ayat sebelumnya dia melihat bagaimana keadaan-keadaan yang terjadi. Namun di dalam ayat ke-22 ini dia menyadari akan kasih setia Tuhan. Dia menyadari akan anugerah Tuhan, maka dia berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Bapak Ibu Saudara, memang kita membutuhkan rahmat Tuhan. Kita membutuhkan anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bahkan kasih setia Tuhan itu yang kita perlukan setiap pagi di dalam kehidupan kita. Sehingga karena kasih setia dan rahmat Tuhan akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesegaran di dalam menjalani hari-hari kita setiap hari. Karena di dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita kadang-kadang memang menghadapi pergumulan, menghadapi tekanan, menghadapi persoalan di dalam hidup ini. Maka kita perlu kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia ini. Dia berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa Tuhan itu adalah hartaku. Oleh sebab itu aku akan selalu berharap kepada-Nya. Tuhan itu baik kepada semua orang yang berharap dan bersandar kepada-Nya. Kita memang perlu di dalam kehidupan kita. Kita menanti-nantikan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana kasih sayang Tuhan, bagaimana kasih setia Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita, di dalam
kitab Hosea diumpamakan bagaikan embun. Kita membaca di dalam Hosea pasal 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambat, semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Jadi di sini di dalam kitab Hosea ini diumpamakan kasih setia Tuhan itu, rahmat Tuhan itu bagaikan embun pagi. Nah, bagaikan embun pagi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bagaikan hujan. Kalau kita memperhatikan khususnya di cuaca dingin, maka pagi-pagi hari itu ada embun pagi. Tumbuh-tumbuhan yang sudah kering, tumbuh-tumbuhan itu yang tidak segar lagi, maka pada waktu ada embun pagi, maka tumbuh-tumbuhan itu akan segar kembali. Apabila Tuhan datang kasih setianya bagaikan hujan yang turun, maka tumbuh-tumbuhan yang sudah akan seperti layu, maka dia akan kembali tumbuh segar dan dia akan berakar dan dia akan berbuah. Demikian juga kasih setia Tuhan bagi kita bagaikan embun pagi yang menyegarkan jiwa kita, yang menguatkan kita, yang menopang kita, sehingga kita bisa kembali bangkit, kita bisa kembali bangun, kita bisa kembali berbuah di dalam kehidupan kita. Maka betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara, kita semua membutuhkan kasih setia Tuhan setiap hari. Tuhan berjanji bahwa kasih setianya selalu baru bagi kita setiap hari. Rahmatnya tidak pernah habis-habisnya. Maka kita menyadari bahwa rahmatnya, kasih setianya itu tidak pernah habis-habis. Maka kita selalu merindukan dia, membutuhkan rahmat Tuhan, membutuhkan anugerah Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap segar, kita tetap kuat, kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. Setiap hari kita membutuhkan kasih setia Tuhan. Setiap hari kita membutuhkan rahmat Tuhan. Itulah yang menguatkan kita, itulah yang menyegarkan kita, itulah yang membangkitkan semangat kita, itulah yang membuat kita berbuah dan hidup kita ini menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu bagaimana supaya kita mendapatkan embun pagi itu? Bagaimana supaya kita terus mendapatkan anugerah daripada Tuhan, kasih sayang, kasih setia dan rahmat Tuhan itu setiap pagi? Yang pertama, biar kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan dalam pujian dan penyembahan kita. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang dalam hidup ini, dalam pergumulan yang berat yang kita hadapi, kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Dia, kita memuji Dia, ya. Dalam pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, di dalam doa-doa kita, maka kita mendapatkan kesegaran baru dari Tuhan. Tuhan menguatkan kita, Tuhan menghiburkan kita, Tuhan memberikan semangat bagi kita. Maka kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dalam pujian dan penyembahan kita. Lalu yang kedua, kita merenungkan firman Tuhan. Kita sering membaca, mendengar firman Tuhan, maka kita perlu merenungkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita berkata bahwa Tuhan adalah bagianku, Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku berharga di hadapan Tuhan.
Sebab firman Tuhan juga berkata bahwa kita berharga di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Maka di dalam keadaan apapun yang kita hadapi, kita merenungkan firman Tuhan, kita mengingat janji Tuhan. Itulah yang membuat kita kuat dan segar kembali. Jadi itulah menjadi kekuatan kita, sehingga setiap hari kita mengingat, merenungkan firman Tuhan, bahkan mengingat akan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Di dalam keselamatan kita saja Tuhan begitu mengasihi kita, menyelamatkan kita, apalagi di dalam hal-hal yang lain. Maka kalau kita merenungkan kasih Tuhan, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan kuat, kita akan tabah, kita akan teguh di dalam menjalani kehidupan ini. Kita tidak akan pernah goyah dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Dia dan beribadah kepadanya. Yang ketiga, kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, tidak semua yang kita inginkan kita mendapatkannya. Bahkan tidak semua doa-doa kita mungkin dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita masing-masing. Mungkin kita akan berpikir bahwa mungkin seperti ini jawaban dari Tuhan, tetapi Tuhan menjawab yang lain. Tetapi kita harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Aku percaya kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi hidup. Kalau kita tidak tunduk kepada kehendak Tuhan, maka kita bisa bersungut-sungut, kita bisa menjadi lemah. Kalau kita memperhatikan kehidupan umat Tuhan, para nabi-nabi, tokoh-tokoh di dalam Alkitab, para rasul-rasul, kalau mereka tidak tunduk kepada kehendak Tuhan, mereka bisa lemah, mereka tidak akan bangkit lagi, mereka akan bersungut-sungut dan terburuk. Tetapi karena mereka tunduk kepada kehendak Tuhan, kepada rencana Tuhan, maka mereka tetap bisa semangat. Seperti kalau kita memperhatikan kehidupan Yusuf, dia tunduk kepada kehendak Tuhan. Memang tidak gampang proses yang dia hadapi. Bahkan para rasul-rasul, Rasul Paulus dan para nabi-nabi yang lain, juga Nabi Yeremia ini, kalau dia tidak tunduk kepada kehendak Tuhan, Nabi Yeremia ini dia tidak akan bertahan. Dia tidak akan mampu untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena dia menyampaikan firman Tuhan itu, orang Israel itu menolak firman Tuhan yang dia sampaikan. Bahkan dia ditangkap, dimasukkan ke sumur. Nah, ada banyak pergumulan yang dia hadapi. Tetapi Yeremia, dia tunduk kepada kehendak Tuhan. Kalau ini yang Tuhan kehendaki dalam hidupku, aku akan taat. Dan dia percayakan hidupnya kepada Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mari kita belajar menundukkan diri kepada kehendak Tuhan, menundukkan diri kepada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita belum tahu seperti apa endingnya, jalan kita ke depan, tetapi percayakan kepada Tuhan. Dia akan menuntun hidup kita. Dia tidak pernah salah dalam menuntun, membimbing langkah kita. Tuhan tidak pernah keliru, tidak pernah salah dalam membimbing kita. Maka suatu saat nanti kita akan sampai kepada tujuan Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita berkata, terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa rencana Tuhan dalam hidupku. Engkau membawa aku seperti ini, terima kasih Tuhan. Kalau Raja Daud pernah merenungkan akan kebesaran kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya, dia belum pernah berpikir bahwa suatu saat dia nanti menjadi raja, karena dia sebagai gembala domba. Tetapi Tuhan membawa
dia begitu rupa. Memang di dalam perjalanan kehidupannya ada banyak liku-liku kehidupan yang harus dia hadapi, tetapi Tuhan membawa dia suatu saat kepada rencananya yang besar, sehingga waktu Raja Daud dia sadar akan hal itu, dia bersyukur kepada Tuhan, dia sujud, terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa rencanamu, Engkau membawa aku begitu rupa, bahkan Engkau sudah memberkati aku, bahkan Engkau ingin memberkati aku lebih lagi dengan keturunanku. Terima kasih Tuhan, apalagi yang dapat aku berikan kepadamu ya Tuhan selain ucapan syukurku kepada Tuhan. Jadi inilah cara Tuhan menuntun langkah kita, seperti Tuhan menuntun langkah orang-orang yang ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini. Demikian juga kita dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Maka rahmatnya selalu baru. Kadang-kadang kita berpikir aku tidak kuat ya Tuhan kalau menghadapi tekanan pergumulan seperti ini, tetapi ada embun pagi yang turun menyegarkan kita, menguatkan kita dan menopang kita sehingga kita bisa kembali berjalan. Sekalipun mungkin kadang-kadang kita tertatih-tatih seperti Yusuf di dalam penjara, seperti Yusuf di dalam sumur, seperti Yusuf yang difitnah, tetapi itulah cara Tuhan membawa dia kepada rencananya yang besar. Kita percaya dalam kehidupan kita ini tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu persis apa yang kita hadapi. Di dalam kedalaman hati kita pun Tuhan tahu. Maka Dia memberikan rahmat-Nya selalu baru bagi kita, bagaikan embun pagi yang menyegarkan kita, bagaikan hujan yang menyirami tumbuh-tumbuhan. Kita akan segar, kita akan berakar, kita akan tumbuh, dan kita akan berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan dalam pujian penyembahan kita, merenungkan firman Tuhan, tunduk kepada kehendak Tuhan, dan kita percaya kita akan sampai kepada tujuan Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Tuhan memberkati kita semua.